Saya boleh pilih, saya tidak ingin sampai selesai 2022. Kenapa? Terlalu lama, tidak baik bagi organisasi, tidak baik bagi saya sendiri. Bagi organisasi membutuhkan penyegaran, perlu ada kepemimpinan baru. Saya tidak tertarik kepada politik, saya tidak memiliki gen politik. Di politik itu banyak tarik-menarik, sehingga nanti bahkan timbul musuh-musuh baru, bahkan menjadi tambah stres. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berencana untuk pensiun dini. Tito berniat untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan jika telah berhenti menjabat sebagai orang nomor 1 Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan niatnya tersebut usai perayaan HUT Bayangkara ke-71 di Silang Monas, Jakarta. Tito menyebut keputusan untuk pensiun dini akan diambil pada saat dan waktu yang tepat. Niat pensiun dini diambil Tito sebagai langkah penyegaran di instansinya. Usai pensiun nanti, Tito berencana mengabdikan diri di dunia pendidikan Polri serta menghabiskan waktu dengan keluarga dan berjanji untuk tidak akan masuk ke dunia politik. Masa tugas Tito Karnavian sebagai Kapolri akan berakhir pada tahun 2022 sebelum memasuki usia pensiun. Saya boleh pilih, saya tidak ingin sampai selesai 2022. Kenapa? Terlalu lama, tidak baik bagi organisasi, tidak baik bagi saya sendiri. Bagi organisasi membutuhkan penyegaran, perlu ada kepemimpinan baru. Saya tidak tertarik kepada politik, saya tidak memiliki gen politik. Di politik itu banyak tarik-menarik, sehingga nanti bahkan timbul musuh-musuh baru, bahkan menjadi tambah stres. Dan kini pemirsa, saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia. Sudah hadir bersama kami editor harian media Indonesia Eko Rahmawanto. Bung Eko, Polri ini baru saja berulang tahun ke-71. Ini sepertinya saat yang tepat ya untuk mengapresiasi prestasi dari Polri begitu. Ya. Apakah media Indonesia akan meng-highlight apa saja yang telah diraih oleh Polri? Ya, hari ini Korps Bayangkara melakukan memperingati hari ulang tahun yang ke-71 dan dipusatkan di Silang Monas. Banyak prestasi yang setelah diraih oleh Polri ini selama 71 tahun, terutama di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian. Ini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan aspirasinya itu, sampai saat menyampaikan penghargaannya kepada Polri. Isu soal terorisme juga sangat bagus dilalui oleh Polri, kemudian angka kejahatan juga menurun. Ketika pilkada serentak di beberapa daerah, di 101 daerah kemarin juga bisa diantisipasi dengan bagus oleh Polri. Arus balik, arus mudik juga dilakukan dengan bagus oleh Polri. Jadi ini sangat diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Oke, itu tadi apresiasi ya. Presiden terhadap Polri begitu. Betul. Ada tidak instruksi tertentu begitu yang diberikan juga kepada Polri oleh Presiden Jokowi? Ya, ada beberapa instruksi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada Polri, kepada Pak Tito. Pertama adalah memperbaiki manajemen internal Polri. Ini terkait dengan budaya negatif seperti korupsi. Kemudian ada memantapkan soliditas internal dan profesional Polri. Kemudian ada mengoptimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi dan informasi. Ini beberapa poin yang disebutkan oleh Presiden tadi, Krizia. Oke, kemudian bicara sedikit soal anggaran gitu. Bagaimana sih anggaran Polri selama kepemimpinan Jokowi, Bung Eko? Dari 2014 hingga 2017, anggaran Polri selalu naik di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ya. 2014 ada sekitar 44 triliun. Nah sekarang anggarannya 84 triliun atau 2 kali lipat dari sebelumnya 44. Nah dengan anggaran yang bagus, yang lebih ini, Polri bisa mengembangkan beberapa proyek yang sebelumnya belum terrealisasi, seperti Polda Metro Jaya. Itu 13 tahun mangkrak, Kris ya. Dan sekarang di akhir tahun diharapkan selesai. Kemudian di kantor Bareskrim, itu rencananya ada 17 lantai, juga tahun ini diharapkan selesai. Ini berkat anggaran Polri yang setiap tahun naik. Ini sesuatu yang positif gitu, Bung Eko. Betul.
Pemirsa, ribuan personel gabungan terdiri dari Polri dan instansi lain menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-71 Bayangkara yang digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta. Di hadapan ribuan prajurit, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polisi Republik Indonesia, khususnya dalam mengawal Hari Raya Idul Fitri. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-71 diselenggarakan di Silang Monas, Jakarta 10 Juli 2017. Lebih dari 2.400 personil gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Pramuka mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Acara juga dihadiri sejumlah pejabat, pimpinan lembaga, dan tamu negara. Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi kinerja Polri melayani masyarakat khususnya pada pelaksanaan Lebaran. Menurut Presiden, berkat kerja keras anggota kepolisian, arus lalu lintas lancar, kecelakaan menurun, dan harga pangan terjaga serta stabil selama Lebaran. Sangat apresiasi pada kerja keras Kepolisian Republik Indonesia pada pengabdian seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga hasilnya kelihatan, hasilnya nyata. Sebagai contoh, di bulan suci Ramadan dan Lebaran tahun ini, situasi Kamtibmas sangat kondusif. Seluruh masyarakat merasa aman, lalu lintas mudik Lebaran lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis, dan harga-harga kebutuhan pokok juga stabil. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan kepada Polri instruksi untuk meningkatkan kinerja melalui 5 upaya, yakni perbaikan manajemen internal Polri, memantapkan soliditas internal dan profesionalisme, dan mengoptimalkan modernisasi Polri. Upaya lain adalah meningkatkan kesiapsiagaan operasional, serta meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Usai upacara perayaan dilanjutkan dengan sejumlah atraksi menarik dari personel Polri, mulai dari unjuk kebolehan menaiki kendaraan besar, tari-tarian kolosal dari berbagai daerah, hingga aksi terjun payung dari puluhan anggota terlatih. Atraksi dari anggota kepolisian menarik perhatian masyarakat yang ikut hadir di lapangan Silang Monas. Acara peringatan diharapkan dapat menjadi momen bagi Polri untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi dalam menjaga dan melayani masyarakat. Dari Jakarta, Stella Nausyahdam, Metro TV. Pemirsa, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membantah pernah menerima uang suap dari Basuki Hariman dalam kasus uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan Tipikor Senin siang, dengan agenda mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan JPU, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menanggapi keterangan saksi Ahmad Ghazali yang menyatakan jika Patrialis pernah berupaya menghubungi Kamaludin untuk membicarakan perkara di Mahkamah Konstitusi. Patrialis membantah pernah membicarakan soal perkara di MK dengan Basuki saat sedang bermain golf. Patrialis juga membantah pernah memberikan janji untuk mengurusi perkara di MK dengan imbalan sejumlah uang. Ambil kesimpulan sendiri aja, saya nggak elok juga kalau saya mengomentari hasil sidang. Ya, saya mohon maaf. Dalam sidang pengadilan Tipikor hari ini, mantan Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno mengakui kesalahannya namun menyangkal menjadi pelaku utama yang membantu penyelesaian kasus pajak PT EKP. Jaksa penuntut umum menyayangkan sikap Handang yang tidak menyebut pelaku utama. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango, jaksa penuntut umum sedianya menghadirkan 2 orang saksi, namun hanya 1 saksi yaitu Rini Priantari, Kepala Bagian Reservasi Royal Jakarta Golf Club Halim, Jakarta Timur yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam keterangannya, Rini menjelaskan jika Basuki pernah membayar permainan golf Patrialis Akbar sebesar 4 juta rupiah melalui transaksi ATM. Hal ini berdasarkan data yang terekam dalam sistem administrasi Royal Jakarta Golf Club. Dan berapa jumlahnya masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat. Oke, saya ingatkan di BAP saudara di nomor 13, saudara menyebutkan yang melakukan pembayaran adalah Pak Basuki Hariman. Ya. Pembayaran melalui Bank CMB Niaga sebesar 4.043.195. Iya. Ini bukti kwitansinya yang di tanggal 20 Desember. Betul. Namun keterangan saksi dibantah Basuki Hariman yang mengaku hanya membayar makanan saat berada di sana. Hariman pun mengaku dirinya tidak tahu ada biaya golf yang masuk dalam tagihan. Pak, benar ya Pak, Bapak yang membiayai biaya golf?
Nggak ada. Nggak ada. Jadi Bapak hanya membayar apa aja Pak itu? Saya makan sendiri, Bu. Iya. Biaya makannya sampai 4 juta rupiah tuh gimana? Kan di situ memang mahal bayar, Bu. Bapak nggak sadar kalau itu bayar golf ya? Enggak tahu. Berapa kali Bapak Sebelumnya Basuki Hariman dan Eng Feni didakwa menyuap Patrialis Akbar sebesar $70.000 Amerika Serikat untuk mempengaruhi putusan perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang peternakan dan kesehatan hewan. Rencananya, sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada Rabu 19 Juli mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Cahaya Sunandar, Metro TV. Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mempertanyakan kenapa dirinya menjadi target operasi tangkap tangan KPK. Padahal dirinya mengaku tidak pernah menerima suap dan menjanjikan apapun untuk mengurusi perkara di MK. Penuntut umum juga menuduh saya bahwa saya telah melakukan tindak pidana kejahatan secara berulang-ulang, yaitu antara lain bicara tentang masalah penerimaan uang suap dari saudara Basuki Hariman maupun saudara Feni. Sejauh yang saudara ketahui, ketika kita main bersama dan ketemu dengan saudara Basuki Hariman, apakah pernah saudara melihat saya terima uang? Tidak pernah. Apakah saudara pernah mendengar saya bicara tentang uang atau janji? Tidak pernah. Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membantah pernah menerima uang suap dari Basuki Hariman dalam kasus uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan Tipikor Senin siang dengan agenda mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan JPU, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menanggapi keterangan saksi Ahmad Ghazali yang menyatakan bahwa Patrialis pernah berupaya menghubungi Kamaludin untuk membicarakan perkara di Mahkamah Konstitusi. Patrialis membantah pernah membicarakan soal perkara di MK dengan Basuki saat sedang bermain golf. Patrialis juga membantah pernah memberikan janji untuk mengurusi perkara di MK dengan imbalan sejumlah uang. Jaksa juga mengingatkan ke pasal 104. Jaksa penuntut umum juga menuduh saya bahwa saya telah melakukan tindak pidana kejahatan secara berulang-ulang, yaitu antara lain bicara tentang masalah penerimaan uang suap dari saudara Basuki Hariman maupun saudara Feni. Sejauh yang saudara ketahui, ketika kita main bersama dan ketemu dengan saudara Basuki Hariman, apakah pernah saudara